Shalom, selamat sore kepada jemaat Tuhan Harvest City Church Caman. Pada sore hari ini kembali boleh berjumpa dengan saya Peter Adler Punu, dan dalam ibadah Minggu 27 September 2020 kita akan mulai dengan ibadah online. Saya berharap jemaat Tuhan dimanapun berada boleh bisa mengikuti ibadah online ini. Dan kita mau lakukan satu pujian kepada Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Bahwasannya Allah yang kita sembah adalah Bapa yang baik bagi kita semua. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Lalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau di sore yang indah ini Tuhan memberikan kami waktu, memberikan kami kesempatan, diberikan ruang untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Meskipun kegiatan ibadah minggu kami ini lewat virtual, kegiatan ibadah online, tetapi kami yakin dan percaya ketika kami benar-benar sungguh-sungguh mau beribadah kepada Tuhan, kami yakin kami pun akan mengalami berkat-berkat Tuhan yang boleh Engkau hadirkan dalam setiap kehidupan kami. Jemaat Tuhan Harvest City Church dimanapun berada, bahkan setiap yang mengikuti ibadah online ini, berkatilah ibadah kami di sore yang indah ini, dari awal, pertengahan sampai selesainya. Pengurapan Tuhan hadir melengkapi hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Allah semesta alam, juru selamat kehidupan kami. Kami mulaikan dan kami mau lebih dalam di hadirat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan kepada kita semua, jemaat Tuhan Harvest City Church dimanapun berada, bahkan setiap yang sementara mengikuti ibadah online kami pada sore hari ini. Pada kesempatan ini kita akan langsung melihat kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Mazmur 107 ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-32. Sekali lagi,
kepada kita semua, jemaat Tuhan. Pembacaan firman Tuhan saya ambil dalam Mazmur 107 ayat 23 sampai 32. Tetapi kita akan melihat ada 3 pembacaan di ayatnya yang ke-23, 24, dan kita loncat pada ayatnya yang ke-29. Adapun bunyi firman Tuhan, ada orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ayat yang ke-29, dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Puji Tuhan. Kepada kita jemaat Tuhan, Harvest City Church, kalau kita membaca dari ayat 23 sampai ayatnya yang ke-32, kita akan melihat satu pesan sorga kepada kita. Bertolak dari pembacaan ayat 23, di sana kita jumpai ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal yang melakukan perdagangan di atas laut. Coba kita lihat ayat 25. Ia berfirman, ayat 25, ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Jemaat Tuhan yang diberkati, ya, kita melihat bahwa di ayat 25 mereka, ya, yang sementara melakukan pelayaran dengan tujuan berdagang, karena di kapal tersebut mereka membawa muatan. Apa itu? Dagangan, jualan mereka, ya. Nah, di ayat yang ke-25 ada sebuah peristiwa yang membuat mereka seolah-olah, ya, tidak berdaya. Bagi mereka ini sebuah masalah. Ya, ia berfirman, maka dibangkitkan angin badai yang meninggikan gelombang-gelombang. Pemazmur mungkin tidak merujuk kepada bangsa Israel, sebab bangsa Israel mungkin terlalu jarang melakukan kegiatan-kegiatan pelayaran atau kegiatan aktivitas di laut. Nah, bisa saja, sekali lagi bisa saja yang dimaksudkan pemazmur dalam Mazmur 107 ini, mereka-mereka yang ada di sekitaran Israel. Mungkin yang bisa saya sebut Sidon, Tirus, yang kalau kita lihat latar belakang Sidon dan Tirus adalah orang-orang yang suka berlayar. Mereka mau berdagang lewat laut, jadi melakukan aktivitas di laut. Nah, saya mau menggambarkan kepada kita semua, laut ini berbicara mengenai sebuah wilayah, area di mana kita melakukan aktivitas, kegiatan sehari-hari. Sedangkan para mereka yang melakukan pelayaran, mereka yang melakukan aktivitas di laut, ya, para pedagang itu adalah gambaran gereja Tuhan. Di ayat 25 mereka mendapatkan satu tantangan, ujian, permasalahan, pergumulan dalam sebuah perjalanan. Ia berfirman, angin badai datang. Tuhan meluaskan, Tuhan mengizinkan. Dengan sepengetahuan Tuhan, badai itu datang sehingga gelombang laut itu besar menerpa kapal mereka. Apa yang terjadi? Kecemasan, kebimbangan, kerisauan, ketakutan. Bahkan di ayatnya yang ke-27 bahagian B, mereka yang saya bilang orang-orang yang ahli dalam berlaut, mereka kehabisan akal.
Terjemahan lain dengan kehabisan akal. Mereka yang katakanlah pintar, mereka seolah-olah habis akal, habis hikmat, kekuatan, keterampilan mereka nggak kepake. Bapak Ibu, hari-hari ini mungkin jemaat Tuhan Harvest City Church sementara ada dalam kondisi yang sama seperti para pedagang yang ada dalam lautan yang lepas. Kita diperhadapkan dengan banyak masalah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mungkin ini masalah diizinkan Tuhan, diluaskan Tuhan, hadir dalam kehidupan kita. Bahkan kita yang berkata masalah ini kecil, tetapi hari-hari ini kita nggak bisa menghadapi masalah pergumulan hidup. Seolah-olah masalah ini menghimpit kita, membuat kita tidak berdaya. Jemaat Tuhan yang diberkati, Harvest City Church, dimanapun berada yang mengikuti ibadah online ini. Kondisi Bogor sementara hujan, saya berharap suara saya bisa didengar, bisa dijangkau, dan apa yang menjadi pesan sorga boleh tersampaikan dengan baik kepada jemaat Tuhan yang ada. Saya kembali dalam firman Tuhan. Ketika para pedagang yang sementara melakukan perjalanan laut, mereka didatangi oleh angin badai, sehingga gelombang laut besar menerpa kapal mereka. Mereka berpikir, ini sudah di luar kekuatan. Kita akan mengalami kerugian. Bukan hanya rugi, bisa-bisa saja kita ini mati di laut. Tetapi kita akan jumpai di ayatnya yang ke-28. Kita lihat ayat 28. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Kita melihat para pedagang ini, ya, di saat mereka tidak berdaya dalam kesesakan, mereka ingat Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan, ya. Mereka datang kepada Tuhan. Makna dari berseru kepada Tuhan, gereja Tuhan yang diberkati, ketika Anda dalam masalah, ketika Anda dalam sebuah ujian hidup, ketika Anda sementara dalam pergulatan hidup, pastikan kita mencari pribadi yang tepat. Pastikan kita melakukan tindakan yang tepat. Apa itu? Kita berdoa kepada Tuhan. Kita mencari Tuhan. Bukan menjauhkan diri. Kita datang kepada orang-orang kuat, ya. Dan di ayatnya yang ke-28b dan ayat yang ke-29, di sana respon Tuhan akibat dari para pedagang ini datang berseru kepada Tuhan. Tuhan melakukan tindakannya. Dia merespon setiap doa orang-orang yang hancur hati. Dia datang dan menyelesaikan setiap masalah para pedagang di laut. Tuhan hadir menedukkan badai. Tuhan hadir menedukkan gelombang. Haleluya. Begitupun kita, gereja Tuhan, Harvest City Church, di mana berada. Saya mengulangi kalimat saya tadi, bahasa saya tadi. Ketika kita sementara dalam masalah, pastikan kita mengambil langkah yang tepat, tindakan yang tepat. Kita datang kepada pribadi yang tepat. Dan yakinlah, Tuhan pasti merespon kita. Tuhan pasti menolong kita. Dan Dia akan memberikan kemenangan kepada kita. Sebagaimana yang Tuhan nyatakan kepada para pedagang-pedagang ini. Puji Tuhan. Jadi kesimpulannya, ya, ketika ada masalah datang kepada Tuhan. Dan yakinlah, yang saya mau katakan kepada kita, badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Persoalan pasti terselesaikan. Setiap masalah pasti ada solusi, ya. Setiap pergulatan hidup ada jalan keluar ketika bersama dengan Tuhan. Jadi pastikan
ketika kita dalam masalah, saya mengulang-ulangi, kita punya tindakan yang tepat dan datang kepada pribadi yang tepat. Tuhan memberkati kita semua. Ya, kondisi Bogor hujan deras, petir, dan saya percaya apa yang menjadi pesan sorga, pesan Tuhan telah tersampaikan kepada kita semua. Tuhan memberkati jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, dan kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk sore yang indah ini. Meskipun kondisi iklim Bogor hujan, disertai dengan petir, mungkin suara hamba-Mu ya kurang jelas, ya, tetapi hamba yakin pekerjaan Roh Kudus akan lebih memberikan penjelasan yang lebih lagi kepada umat-umat Tuhan di mana saja berada. Hamba terlalu yakin pesan sorga telah tersampaikan dengan baik. Setiap mereka yang mengikuti ibadah online ini, dengan datangnya firman Tuhan terkuatkan, terberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang lemah dikuatkan, yang tertutup jalan Tuhan buka jalan, yang dalam keadaan sakit memperoleh kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Berkatilah akan gereja-Mu Harvest City Church, gembala sidang, penata layanan, jemaat Tuhan, semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang indah yang Tuhan beri bagi kami. Kami sudah beribadah, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami yang melayani dan kami yang dilayani sama-sama sudah diberkati oleh Tuhan. Dengan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami selesaikan ibadah kami sore ini. Dan akhirnya, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari kuat kuasa Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati kita mulai sore ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita yang setia, percaya dan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dengan mengucap syukur kami tamatkan ibadah online Harvest City Church sore ini. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu kepada kita semua. Terima kasih Gembala Sidang Peter Swingli Runtuengen. Dan kita akan berjumpa pada waktu-waktu yang akan mendatang. Tuhan memberkati. Immanuel. Haleluya.